Sekarang ada orang bicara agama tapi tidak mengerti agama, sehingga lebih risau melihat celana cingkrang daripada rok pendek, sehingga lebih takut melihat perempuan pakai cadar daripada perempuan yang pakai rambut 3 warna merah kuning kelabu. Oleh sebab itu, ini awal akarnya dari mana? Jahil, bodoh. Bukan bodoh dalam bidang fisika, bukan jahil dalam bidang matematika, hebat otaknya, cerdas, tapi jahil dalam bidang agama. Jazakumullah khairul jaza. Masya Allah. Tengoklah perhatian Kiai Mudrik ke saya, sampai tisu pun dibawa, buah dibukakan tutupnya, dipersilakan saya makan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, lengkap semuanya. Begitu datang disambut, semua ramai menyambut, sampai saya berbisik kepada sahabat saya, tolong keluarkan sorban biar tahu orang di mana ustadznya. Karena saya tadi tak bersorban. Begitu sorban mau dikeluarkan dari tas, langsung Kiai Mudrik menyematkan, memakaikan sorban ke saya. Resmilah saya sudah menjadi keluarga besar Al-Ittifaqiyah. Ada sorban, sorban bukan sembarang sorban, tapi sorban pakai cap 2 sayap, terbang saya sejauh mata memandang. Ini dia, Masya Allah, Al-Ittifaqiyah. Nanti pulang ke rumah akan saya banggakan kepada anak cucu saya, akan ditempelkan di dinding, dibingkai, dikasih kaca, ditulis kenang-kenangan dari keluargamu, saudaramu di Sumatera Selatan, anak cucuku. Anak saya akan menjelaskan ke cucu-cucu saya, hai cucu-cucu Abdul Somad, itulah sorban ketika kalian dulu ceramah ke Sumatera Selatan. Dia yang menandatangani itu dulu di sana. Pesantren-pesantren lain meminta dia meletakkan batu pertama. Masjid-masjid meminta Abdul Somad meletakkan batu pertama. Tapi Al-Ittifaqiyah tidak begitu. Penandatanganan prasasti karena bangunan sudah selesai. Luar biasa. Diberikan sorban, dipersilakan duduk. Tempat duduknya pun bukan sembarangan, diletakkan di tengah. Pak Gubernur samping, Pak Dandim di samping, Pak Kapolres, Abdul Somad diletakkan di tengah. Masya Allah, tabarakallah. Jauh mata memandang, jauh kaki melangkah, banyak tempat sudah tempat ceramah, tapi baru di Al-Ittifaqiyah inilah rasa nonton di bioskop. Tinggal 2 saja yang tak ada, popcorn sama minuman dingin. Andai ada itu mati lampu macam bioskop terasa. Tabarakallah, Masya Allah. Saking kuatnya suara sound system ini, berapa kali mobil-mobil itu hidup semua klakson. Ting 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 ting. Apa yang sedang ditunjukkan Al-Ittifaqiyah? Belajarnya boleh nahu, belajarnya boleh sharaf, belajarnya boleh mantik, belajarnya boleh balaghah, belajarnya boleh bayan. Tapi kemajuan zaman tak boleh ditinggalkan. Apalah salahnya dibacakan saja tanda. Santri kita sekarang sedang 6.000 sekian, alumninya 23.000. WC-nya sebanyak 52. Kan mudah, tapi ternyata bukan materinya yang penting, tapi bagaimana cara menyajikannya. Bertanya-tanya dalam pikiran, berapalah santri Al-Ittifaqiyah ini? 6.000 orang. Macam manalah agaknya bentuk WC Al-Ittifaqiyah. Tiba-tiba muncul WC dari bawah, lengkap dengan air menyembur. Terpukau kita melihatnya. Di luarnya boleh kuburan, casingnya boleh batu nisan, tapi isinya amazing. Oleh sebab itu,
Kalian kalau mau melihat kecanggihan zaman yang dibalut dengan ingat mati, ingat akhirat, datanglah ke Al-Ittifaqiyah. Anak Anda ingin berhasil menjadi alumni. Ada anak pesantren alumni Al-Azhar Kairo, biasa. Tamat pesantren alumni dari Madinah, biasa. Tapi saya tengok tadi alumni Al-Ittifaqiyah Korea. Saudara Samsung alumni Al-Ittifaqiyah Jepang, luar biasa. Orang Al-Ittifaqiyah ini luar biasa. Abdul Somad biasa di luar. Jadi saya terus terang diangkat menjadi keluarga besar Al-Ittifaqiyah ini, satu sisi kehormatan, satu sisi kemuliaan, tapi di sisi lain tantangan luar biasa. Tolong doakan supaya istiqomah saya. Mudah-mudahan setelah menjadi keluarga besar Al-Ittifaqiyah ini, mudahlah hendaknya saya nanti bisa ceramah di Hong Kong dan di Jepang, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terlalu senang hati, bersemangat dulu karena kotak infak udah dekat. Ini perlu saya kasih ketahu karena ada beberapa orang saking senangnya begitu menengok kotak infak kumat darah tinggi. Gitu, langsung. Nah, jadi saya kasih tahu biar supaya jangan terkejut. Nah, ini mereka sudah mulai datang ini. Nah, gimana rasanya? Udah agak-agak lain. Tolong adik-adikku sekalian, tadi saya mau panggil mereka santri-santri Al-Ittifaqiyah, tapi karena sudah jadi keluarga, adik-adikku sekalian, kalau bilang anak tua kali kan, umur baru 24. Adik-adikku sekalian, tolong kotak itu kalian bawa ke atas. Nah, karena ikan-ikan besar banyak di sini. Banyak ini. Kalau yang di bawah itu ikan belido kecil-kecil aja. Ikan-ikan besar itu di sini. Nah, cepat sedikit sebelum mereka permisi ke WC yang 52. Karena kadang kalau udah nengok kotak infak nih datang pula mau kencing, mohon maaf. Nah, cepat sedikit. Nah, tapi tentu kalian tahulah, takkan pula kalian minta pada abang kalian kan? Mintalah sama mereka aja. Apa maknanya? Masya Allah, sudah mulai mendekat dia, jantung saya pula lain rasanya. Bapak Ibu jangan ragu, kalau di dompet itu ada 1 juta yang dimasukkan ke dalam 100.000, tiba-tiba pulang dari sini mati. Yang dibawa mati yang 1 juta itu yang 100.000 apa yang 900? Memang kalau udah cerita duitnya banyak yang pura-pura bodoh. Saya ulang sebalik. Kalau di dompet itu ada 1 juta yang dimasukkan ke kotak 100.000, yang disimpan di dompet 900, mati kita, yang kita bawa mati yang 100 apa yang 900? Kalau mati mau bawa banyak apa sedikit? Masukkan yang 900. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah kita 100-200 ribu itu belum ada apa-apanya dibandingkan wakaf tanah, wakaf kelas, wakaf lokal, wakaf bangunan, wakaf musola yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita hingga tegak berdiri pesantren Al-Ittifaqiyah. Betul? Tapi ingat, jangan kau sangka dengan duit banyak Allah terima infak wakaf sedekah. Jangan. Mereka di sini menghafal Quran, mereka juara musabaqah internasional, bukan lokal, bukan kecamatan. Level pesantren Al-Ittifaqiyah internasional. Itu tadi qori yang mengaji itu. Juara internasional, dikumpulkan semua qori-qori di dunia, beliau juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara 1 juga. Lama juga saya curiga, 21 tahun baru saya diundang kemari. Jangan-jangan menunggu saya level internasional baru diundang kemari. Artinya apa? Ini berkah Al-Quran, berkah orang-orang soleh, berkah orang-orang baik. Jangan bawa duit haram ke Al-Ittifaqiyah. Sebelum sholat, wudhu dulu. Sebelum puasa, sahur dulu. Sebelum haji, mandi ihram dulu.
Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Maka duit-duit subhat, duit-duit haram jangan rusak anak-anak kita. Duit riba, duit haram, duit kotor, duit najis jangan rusak anak-anak kita. Tapi jangan balik ceramah saya ini. Ini banyak juga orang yang cerdas membalik isi ceramah. Kok kenapa tak sedekah? Mohon maaf, aku duit ini haram semua. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami lebih dekat dengan hamba kami daripada urat nadinya sendiri. Ini santri-santri ini hijau, santri-santri ini tulus, santri-santri ini murni, otaknya bersih. Tapi gara-gara kita kasih duit haram, nasiyatin kadzibatin khati'ah, nasiyatin, ubun-ubun. Di mana letak ubun-ubun itu Pak Ustaz? Nih otak bagian depan. Kenapa otak bisa hitam? Kenapa otak bisa jahat? Kenapa otak bisa kotor? Karena makan duit riba, duit haram. Makanya kita dilarang. Kalau sudah masuk sepiring nasi haram, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, otak menjadi hitam. Hafalan Qur'annya susah masuk. Sakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' menasihati aku, tinggalkan yang haram-haram, duit haram, tanah haram, bantuan haram. Li'annal ilma nurun, karena Allah itu memberikan cahaya, nur. Wa nurullah la yuhda lil asi, cahaya Allah tak akan bisa diberikan kepada orang yang melakukan yang haram-haram. Siap menjaga ittifaqiyah dari yang haram dan subhat. Entah karena tak siap, atau karena lapar, atau karena dehidrasi kurang cairan. Tapi insya Allah sampai hari ini bangga kita melihat Al-Ittifaqiyah dengan bangunannya, dengan prasasti, dengan program-programnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga bersama keluarga besar Al-Ittifaqiyah insya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga berombongan beramai-ramai. Yang pertama kali masuk kiai, orang tua kita, pendiri Al-Ittifaqiyah, amin. Setelah itu majelis guru, mudir yayasan, murid, wali murid, santri, wali santri, masuk semuanya, amin. Bapak gubernur, Bapak Dandim, Bapak Kapolda masuk juga insya Allah, amin. Kalau tak hadir, yang masuk surga yang mewakilinya, amin. Menyesal mereka yang tak hadir hari ini. Diaminkan lebih 40 orang, 400 orang, 4.000 orang. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit. Amin kata mereka. Ustaz Somad ini tak sopan ini. Masa ceramah di depan para habaib, tuan-tuan guru Mas Puro, kok membelakangi mereka? Tengoklah, saya sudah turun satu tangga udah. Kalau saya berdiri di situ, makin dekat makin tak sopan. Jadi ini perlu saya jelaskan. Jangan sampai nanti muncul fitnah, Ustaz tuh mau dekat nengok perempuan-perempuan tuh aja gitu. Ustaz gatal juga tuh gitu. Tidak, ini menghormati habaib kita, alim ulama kita. Kenapa? Karena di antara 5 yang bersepakat dalam Al-Ittifaqiyah itu, yang pertama adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul. Pejabat belum meninggal sudah ada penggantinya. Berapa banyak orang yang mimpi-mimpi jadi menteri tak dapat telepon. Tapi ulama, dari mana ulama datang? Al-Ittifaqiyah akan memproduksi ulama tak putus sampai hari kiamat. Pergi saya ke Mesir, jumpa dengan alumni Al-Ittifaqiyah. Sampai saya ke Sudan, diundang makan.
Saya kalau yang makan nih ingat saya. Diundang makan ramai-ramai. Di mana? Persatuan Mahasiswa Sumatera Selatan di Khartoum, Sudan, beberapa bulan yang lalu. Ustadz dari mana? Saya dari Al-Ittifaqiyah, kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, alumni Al-Ittifaqiyah, doktor dari Khartoum, Sudan. Kembali, mereka inilah yang membawa saya kemari. Allah membalas budi baik mereka insyaallah. Yang tamat dari Al-Azhar pulang menjadi ulama, tamat dari Khartoum, Sudan pulang menjadi ulama. Ulama dulu yang mendirikan, ulama yang dididik di sini, ulama juga yang pulang kembali. Bukan ulama bukan ulama jahat, tapi ulama yang akan menjadi penerang umat, bukan sekedar di Sumatera Selatan, tapi sampai ke Korea, sampai ke Jepang, sampai ke seluruh penjuru dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mana pula bisa alumni Al-Ittifaqiyah ini ke seluruh dunia, Ustaz? Bisa. Dari mana Ustaz tahu? Saya sudah melihat tadi ditampilkan pertama kali. Apa dia? Ittifaqiyah Airways, pesawat. Bapak Ibu tengok tak tadi? Atau mata saya aja yang nengok tadi? Tengok pesawat Ittifaqiyah. Kira-kira itu gambar tadi untuk lucu-lucu apa serius? Serius itu, bukan main-main. Kalaulah ada Ittifaqiyah Airways, penerbangan pesawat Ittifaqiyah, maka selamatlah hafalan Quran anak-anak kita. Kenapa? Karena pramugarinya pakai rok panjang, pakai jilbab. Sekarang dihafal di Ittifaqiyah 30 juz, naik pesawat 2 kali tinggal 28. Tak perlulah saya jelaskan, kalian macam tak paham aja. Sekarang naik pesawat kita, apa kata mereka? Luarlah lagu-lagu yang melalaikan dari Allah. Tapi kalau ada pesawat Ittifaqiyah Airways nanti, insya Allah saya kemana-mana ceramah naik Ittifaqiyah Airways. Begitu duduk di dalam, langsung pakai earphone. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oh, pula ketawa Bapak Ibu mendengar Yasin. Yasin bukan untuk orang mati. Yasin bukan untuk orang mau sakaratul maut. Yasin mengingatkan kita bahwa setelah hidup kita akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ittifaqiyah didirikan oleh 5 elemen. Yang pertama, ulama. Insya Allah tak akan mati, tak akan hilang, tak akan kering Sumatera Selatan. Kenapa? Karena akan lahir ulama-ulama yang memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan khawarij, bukan murjiah, bukan mu'tazilah, bukan aliran sesat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa yang bisa menolong agama Allah kalau bukan ulama yang mengerti fikih, mengerti akidah, mengerti syariah, mengerti hakikat, paham tasawuf. Sekarang ada orang bicara agama tapi tidak mengerti agama, sehingga lebih risau melihat celana cingkrang daripada rok pendek, sehingga lebih takut melihat perempuan pakai cadar daripada perempuan yang pakai rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Oleh sebab itu, ini awal akarnya dari mana? Jahil, bodoh. Bukan bodoh dalam bidang fisika, bukan jahil dalam bidang matematika, hebat otaknya, cerdas, tapi jahil dalam bidang agama. Siapa yang akan menerangi mereka? Alumni Al-Ittifaqiyah insyaallah. Amin. Berani Ustaz ngomong begini. Apa saya takutkan? Sebanyak ini membela saya. Betul. Keluarga besar Ittifaqiyah, keluarga saya semuanya. Tapi pas pulang nanti tinggal sendiri juga.